Setiap pagi, jutaan anak memasuki gedung bernama sekolah. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa manusia menciptakan tempat khusus untuk belajar? Apakah sekolah benar-benar membebaskan manusia atau hanya mencetak generasi sesuai kebutuhan zaman? Sampurasun, warga dunia yang baik. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Asep Mulyana, penjaga gawang Asep Systemic. Hari ini kita akan memasuki perjalanan panjang tentang sekolah, sebuah institusi yang membentuk cara manusia memahami dunia. Kita akan bertanya lebih dalam, kenapa manusia menciptakan sekolah? Dan kenapa John Dewey melihat pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi latihan hidup dalam demokrasi? Bagi sebagian besar manusia modern, sekolah tampak seperti sesuatu yang selalu ada. Anak-anak memakai seragam, membawa buku, duduk di ruang kelas, lalu belajar mengikuti jadwal tertentu. Tapi, sekolah sebenarnya adalah fenomena sejarah yang relatif baru. Selama ribuan tahun, manusia belajar melalui keluarga, komunitas, pengalaman kerja, dan tradisi. Sekolah muncul ketika masyarakat berubah menjadi semakin kompleks dan membutuhkan cara baru mewariskan pengetahuan. Perubahan masyarakat itu membuat pengetahuan tidak lagi cukup diwariskan secara sederhana melalui cerita keluarga. Revolusi ilmu pengetahuan, perkembangan industri, dan pertumbuhan negara modern menciptakan kebutuhan terhadap manusia yang memiliki kemampuan membaca, menghitung, dan memahami aturan bersama. Sekolah kemudian menjadi institusi yang dianggap mampu mempersiapkan manusia menghadapi dunia baru. Dari sinilah pendidikan mulai memiliki hubungan erat dengan pembangunan masyarakat. Sekolah bukan hanya bangunan dengan meja dan papan tulis. Ia adalah proyek peradaban yang membawa harapan tentang manusia seperti yang ingin diciptakan. Setiap masyarakat memiliki gambaran ideal mengenai warga negara yang baik, pekerja yang kompeten, dan individu yang bertanggung jawab. Melalui sekolah, nilai-nilai tersebut diteruskan dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Dalam perjalanan sejarahnya, sekolah sering mengalami perdebatan. Apakah pendidikan hanya bertugas memberikan informasi kepada peserta didik, ataukah pendidikan harus membantu manusia berpikir kritis? Pertanyaan ini muncul karena manusia menyadari bahwa pengetahuan bukan hanya kumpulan fakta, tapi kumpulan kemampuan memahami dunia dan mengambil keputusan secara bijaksana. Hari ini, sekolah berada di persimpangan besar. Teknologi membuat informasi tersedia di mana saja, tapi manusia tetap membutuhkan ruang untuk belajar bersama. Sekolah menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana membentuk manusia yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi mampu bekerja sama, berdialog, dan menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Tapi di balik gedung sekolah, kurikulum, dan berbagai aturan pendidikan, ada manusia yang menjadi pusat seluruh perjalanan ini. Sebab sekolah pada akhirnya bukan tentang bangunan, tapi tentang pengalaman manusia mencari makna melalui proses belajar bersama. Setiap anak yang pertama kali memasuki sekolah membawa cerita yang berbeda. Ada rasa ingin tahu, kegembiraan, ketakutan, bahkan kebingungan menghadapi lingkungan baru. Sekolah menjadi ruang pertama antara dunia keluarga dan dunia sosial yang lebih luas.
Di tempat ini, seorang anak mulai mengenali orang lain yang berlatar belakang berbeda, belajar aturan bersama, dan menemukan identitas dirinya di tengah masyarakat. Di balik setiap ruang kelas, terdapat guru yang bukan hanya menyampaikan pelajaran, tapi juga membentuk pengalaman manusia. Seorang guru menghadapi pertanyaan besar, apakah ia hanya mengajarkan materi atau membentuk atau membantu peserta didik menemukan potensi dirinya. Peran guru menjadi penting karena pendidikan bukan hanya memindahkan pengetahuan dari satu kepala ke kepala lain, tapi membangun hubungan manusia yang saling mempengaruhi. Bagi banyak keluarga, sekolah menjadi simbol harapan. Orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah dengan impian kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dianggap sebagai jalan menuju kesempatan, mobilitas sosial, dan rasa depan yang lebih cerah. Tapi harapan tersebut juga menghadirkan tekanan. Anak terkadang tidak hanya membawa tas dan buku, tapi juga membawa em, impian besar keluarga yang harus mereka perjuangkan. Meski sekolah sering dipandang sebagai tempat berkembang, pengalaman setiap siswa tidak selalu sama. Ada yang merasa menemukan ruang kreativitas, tapi ada pula yang merasa kehilangan kebebasan karena aturan yang terlalu ketat. Ada yang menikmati proses belajar, sementara lainnya merasa pendidikan hanya mengejar angka dan peringkat. Dari pengalaman inilah muncul pertanyaan penting tentang tujuan sebenarnya dari sebuah sekolah didirikan. Pada akhirnya, sekolah mempertemukan manusia dalam sebuah komunitas belajar. Anak-anak, guru, keluarga, dan masyarakat saling membentuk melalui interaksi yang terus berlangsung. Pendidikan tidak hanya terjadi ketika seseorang membaca buku atau mengikuti ujian, tapi ketika manusia belajar memahami orang lain, menyelesaikan konflik, dan hidup bersama dalam keberagaman. Sekolah menjadi latihan kecil bagi kehidupan sosial yang lebih besar. Dari pengalaman manusia di dalam sekolah, kita kemudian sampai pada pertanyaan yang lebih mendalam. Gagasan seperti apa yang membuat pendidikan mampu membentuk masyarakat? Disinilah pemikiran John Dewey hadir sebagai cahaya untuk memahami hubungan pendidikan dan demokrasi. John Dewey melihat sekolah bukan sebagai tempat mengisi pikiran anak dengan informasi, tapi ruang pengalaman yang membentuk cara manusia hidup bersama. Menurut Dewey, pendidikan harus berhubungan dengan kehidupan nyata, karena manusia belajar melalui interaksi, pengalaman, dan refleksi. Konsep education as demokrasi muncul dari gagasan bahwa sekolah adalah tempat masyarakat kecil berlatih menjadi warga yang demokratik. Dengan begitu, fenomena sekolah kembali kepada tujuan awalnya, yaitu membangun manusia yang mampu berpikir dan berpartisipasi. Dalam pandangan Dewey, sekolah adalah gambaran kecil dari kehidupan sosial. Di ruang sekolah, ruang kelas, anak belajar berdiskusi, mendengarkan pendapat yang berbeda, bekerja sama, dan menyelesaikan persoalan bersama. Pendidikan bukan hanya mempersiapkan seseorang untuk masa depan, tapi menjadi pengalaman demokratis itu sendiri. Ketika siswa diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses belajar, mereka tidak hanya memahami teori demokrasi, tapi menjalankan praktek demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu gagasan penting Dewey adalah learning by doing, belajar melalui pengalaman. Fenomena pendidikan sering menunjukkan bahwa manusia lebih memahami sesuatu ketika mereka terlibat langsung dalam proses tersebut. Seorang siswa memahami kerjasama bukan hanya melalui definisi dalam buku, tapi melalui pengalaman bekerja dengan teman. Bagi Dewey, pengalaman menjadi jembatan antara pengetahuan dan kehidupan, karena pendidikan harus membantu manusia menghadapi dunia nyata.
Bagi Dewey, tujuan pendidikan memiliki hubungan erat dengan kehidupan demokrasi. Masyarakat demokrasi membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan mengambil keputusan secara rasional. Sekolah menjadi tempat membangun kapasitas tersebut. Jika pendidikan hanya menghasilkan individu yang patuh tanpa kemampuan berpikir, maka masyarakat akan kehilangan energi demokratiknya. Karena itu, sekolah memiliki peran politik dalam arti membangun kualitas kehidupan bersama. Gagasan Dewey masih relevan ketika dunia pendidikan menghadapi perubahan besar akibat teknologi dan globalisasi. Fenomena sekolah hari ini menunjukkan bahwa informasi semakin mudah diperoleh, tapi kemampuan berpikir kritis dan bekerja bersama itu semakin langka. Nah, pemikiran Dewey mengingatkan kita bahwa sekolah bukan hanya mesin pencetak tenaga kerja, tapi ruang manusia belajar menjadi manusia. Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang membuat seseorang mampu memahami dunia sekaligus memperbaikinya. Jika pendidikan bertujuan membentuk manusia yang mampu hidup bersama, maka keberadaan sekolah tentu membawa dampak luas bagi masyarakat. Sekolah tidak pernah berdiri sendiri karena ia selalu berhubungan dengan budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari manusia. Kehadiran sekolah mengubah cara manusia membangun hubungan sosial. Melalui pendidikan formal, seseorang memiliki kesempatan bertemu dengan berbagai elemen yang berlatar belakang berbeda. Sekolah menjadi ruang perjumpaan sosial yang memperluas wawasan manusia tentang keberagaman. Tapi sekolah juga dapat mencerminkan ketimpangan masyarakat apabila akses pendidikan tidak merata. Karena itu sekolah selalu menjadi bagian dari dinamika sosial antara harapan menciptakan kesetaraan dan kenyataan adanya perbedaan kesempatan. Pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk budaya suatu masyarakat. Melalui kurikulum, bahasa, nilai, dan kebiasaan yang diajarkan, sekolah akan membantu menentukan cara generasi baru memahami dirinya dan dunia. Sekolah dapat menjaga warisan budaya, tapi juga menjadi tempat lahirnya gagasan baru. Nah, disinilah pendidikan memiliki kekuatan besar. Bukan hanya mewariskan masa lalu, tapi mempersiapkan manusia menciptakan masa depan yang berbeda. Dalam perspektif John Dewey, pendidikan memiliki dimensi politik karena berkaitan dengan kualitas kehidupan demokratik. Masyarakat membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis, berdialog, dan mengambil keputusan bersama. Sekolah menjadi tempat latihan awal bagi kemampuan tersebut. Tapi jika pendidikan hanya menekankan kepatuhan dan hafalan, maka sekolah berpotensi menghasilkan individu yang mengikuti aturan tanpa memahami alasan di baliknya. Dalam dunia modern, sekolah juga memiliki hubungan erat dengan ekonomi. Pendidikan memberikan keterampilan yang membantu manusia memasuki dunia kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Tapi tantangannya adalah memastikan sekolah tidak hanya menjadi pabrik tenaga kerja, menjadi skrup-skrup kecil dari sebuah mesin besar yang bernama kapitalisme. Manusia memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar produktivitas ekonomi. Pendidikan harus tetap menjaga aspek kreativitas, moralitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dampak sekolah sebenarnya hadir dalam banyak keputusan kecil manusia setiap hari. Cara manusia berdiskusi, memahami perbedaan, memecahkan masalah, dan berpartisipasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman pendidikannya. Sekolah bukan hanya meninggalkan kenangan tentang ujian atau ruang kelas, tapi membentuk cara manusia melihat dunia. Karena itu, pertanyaan tentang sekolah sebenarnya adalah pertanyaan tentang manusia seperti apa yang ingin kita ciptakan. Setelah melihat bagaimana sekolah mempengaruhi masyarakat dan kehidupan manusia,
kita sampai pada pertanyaan terakhir yang lebih mendasar. Jika sekolah adalah tempat membentuk masa depan, maka bagaimana seharusnya kita membayangkan pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia? Pada akhirnya sekolah bukan hanya tentang ruang, buku, atau ujian, tapi perjalanan manusia menemukan makna. Pendidikan yang baik membantu seseorang memahami siapa dirinya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana berkontribusi bagi dunia. Gagasan John Dewey mengingatkan bahwa belajar bukan persiapan menuju kehidupan, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Sekolah terbaik bukan yang hanya menghasilkan manusia pintar, tapi manusia yang memahami alasan kenapa ia belajar. Selama ini, banyak orang mengukur keberhasilan sekolah itu melalui ujian, peringkat, dan ijazah. Ukuran tersebut memang penting, tapi tidak cukup menggambarkan seluruh tujuan pendidikan. Manusia membutuhkan kemampuan berpikir kritis, berempati, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Transformasi pendidikan dimulai ketika kita berhenti melihat siswa sebagai objek yang harus diisi pengetahuan, gelas kosong yang harus diisi, tapi mulai melihat mereka sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berkembang. Masa depan demokrasi sangat bergantung pada bagaimana manusia dididik hari ini. Masyarakat tidak hanya membutuhkan individu yang mampu bekerja, tapi warga yang mampu mendengar, berdialog, dan menghargai perbedaan. Sekolah memiliki tanggung jawab besar membangun kebiasaan tersebut sejak dini. Demokrasi tidak hanya diwariskan melalui konstitusi, tapi dipelajari melalui pengalaman sehari-hari dalam ruang pendidikan. Pertanyaan kenapa manusia menciptakan sekolah ternyata bukan hanya pertanyaan sejarah, tapi pertanyaan tentang arah peradaban. Setiap generasi harus kembali bertanya, apakah sekolah masih membantu manusia menjadi lebih bebas, lebih kreatif, dan lebih bijaksana? Jawabannya tidak selalu mudah, tapi keberanian mempertanyakan pendidikan adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Sebab masyarakat yang berhenti bertanya akan berhenti berkembang. Sekolah lahir dari keyakinan bahwa manusia dapat berubah melalui pengetahuan dan pengalaman bersama. Di tengah berbagai tantangan zaman, pendidikan tetap menjadi salah satu harapan terbesar manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik. John Dewey menunjukkan bahwa sekolah bukan hanya institusi sosial, tapi ruang tempat masa depan dirancang. Ketika kita memperbaiki sekolah, sebenarnya kita sedang memperbaiki cara manusia membangun peradaban. Perjalanan kita hari ini membawa satu kesadaran bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar membaca, berhitung, dan mengejar ijazah. Sekolah adalah ruang manusia belajar menjadi manusia. Melalui pemikiran John Dewey, kita memahami bahwa pendidikan adalah latihan demokrasi dan kehidupan bersama. Ini sekarang pertanyaannya kembali pada kita. Sekolah seperti apa yang ingin kita wariskan bagi generasi berikutnya? Warga dunia yang baik, terima kasih sudah menonton episode ini sampai akhir. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selalu ingat untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan tulis pendapat dan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali pada episode Asa Epistemik berikutnya. Sampurasun.